terus kalau udah selesai langsung mati kayak gitu. Mati lagi, oke. Nah itu sambil saya perhatiin di lognya, sambil saya nge-hit waktu itu, Karena karena di dalamnya saya kontainerin pakai Docker juga. Oke. Nah itu waktu nge-hit tuh kayak nggak kerasa gitu aplikasi, gitu ya? jadi nggak kerasa kalau dia hidup atau mati. Iya. Nah jadi gini Kak Kenji, tadi kan image ini kayak template-nya ya. Oke, Nah template-nya kemudian kita kalau mau ngejalanin si Docker ini menggunakan si kontainer. Nah tapi kalau kita cuman create kontainer doang, Belum itu dijalanin. kontainernya masih mati. Nah nanti ada cara untuk menjalankannya. Oke. Halo Enigmanians, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Kenji Ferdian, di Ngorbit episode 4. Nah, sebelumnya, thank you semuanya untuk yang sudah menonton episode kali ini. Semoga kalian semua bisa enjoy dan menikmati obrolan kita kali ini. Nah, Ngorbit episode 4 kali ini berjudul, Apa sih Docker? Yuk merapat! Nah, buat kalian yang mau tahu apa itu Docker dan bagaimana cara penggunaannya, tonton sampai akhir ya. Dan juga di sini saya nggak sendirian, di sini sudah ada Kak Tika. Halo Kak Tika. Halo. Halo. Nah, mungkin bisa nih Kak Tika bisa perkenalkan dirinya. Oke, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Tika Yesi Kristiani. Oke. Biasanya dipanggil Kak Tika. Kak Tika. Ya, dan saya merupakan seorang trainer di Enigma Camp gitu. Oke, wah. Tadi udah nih perkenalan dari Kak Tika. Kalau boleh tahu lebih lanjut, gimana sih perjalanan karir di dunia IT dari Kak Tika? Oke, jadi mungkin bagi yang belum tahu ya, saya ceritakan dulu bahwa dulu saya tuh sempat kuliah di IT juga gitu ya. Dulu jurusannya manajemen informatika gitu. Oke. Nah kemudian setelah lulus, saya nggak langsung jadi programmer. Jadi saya waktu itu masih ikut bootcamp. Bootcamp, oh. Betul, jadi batch 1 di Enigma juga itu Batch 1 Enigma. di daerah Pamulang. Oh, Pamulang, belum di Ragunan berarti ya? Belum. Nah kemudian dari situ akhirnya saya menjadi seorang developer. Oke, developer. Nah terus saya juga ada keinginan dan ketertarikan untuk mengajar gitu ya. Akhirnya saya menjadi waktu itu masih co-trainer ya. Oke. Ya jadi kayak asistennya trainer kayak gitu di Enigma Camp sampai kemudian saat ini saya sudah menjadi trainer. Wah, keren banget nih perjalanan karir dari Kak Tika. Nah, sesuai dengan episode Ngorbit kali ini, apa sih itu Docker? Nah, boleh nggak sih Kak Tika jelasin apa sih itu Docker? Oke, apa sih itu Docker? Kita mau bahas Docker ya hari ini ya? Yes, Docker. Docker itu adalah orang yang bisa menyembuhkan kalau kita sakit nggak sih? Wah, bukan Kak Tika, itu dokter. Oh ya, itu dokter. Beda, iya. Oh bukan, ini kali ya, Docker itu adalah orang baik yang tersakiti. Waduh, bukan Kak Tika, itu Joker. Beda, Joker itu. Bukan. Kok kira kita di sini tuh mau ngegibahin Joker gitu kan? Oh bukan. Beda. Oke. Docker ya Kak Tika. Oke, Docker ya. Docker. DOCKER. Yes, betul. Docker. Nah, kalau kita ngomongin Docker itu secara singkat, saya itu bisa jelas. Mungkin di sini saya boleh sambil share screen gitu ya. Oke, boleh banget Kak Tika. Saya udah nyiapin nih PPT untuk kita semua nih. Oke. Nah, ini ya. Docker itu adalah sebuah kontainer. Oke. Udah simple, itu doang. Udah. Kontainer. Bubar nih kita. Udah, oke. Thank you semuanya. Enggak ya. Baru mulai udah mau bubar. Baru udah selesai. Oke. Jadi kontainer gitu ya Kak Tika. Maksudnya apa sih? Kok cuma kontainer gitu? Ya, jadi kalau mungkin bagi yang masih awam atau belum tahu ketika saya bilang kontainer, itu pasti bingung banget ya. Yes. Tapi kalau saya bilang kontainer, yang ada di pikiran Kak Kenji atau mungkin teman-teman lain yang lagi nonton nih, apa sih? Kontainer yang aku tahu sih paling kayak buat angkut-angkut barang di kapal kayak gitu. Oke, jadi yang apa sih, box gitu ya, yang gede itu ya? Yes, box besar gitu. Nah, itu memang benar kontainer. Tapi tahu nggak sih, sebelum kita fokus ke Dockernya gitu ya, tahu nggak sih sejarah si kontainer itu ada? Oke, belum tahu sih. Emang sejarahnya ada ya dari kontainer? Ada. Oke. Jadi nggak tiba-tiba kontainer itu tiba-tiba ada dan digunakan gitu nggak? Gitu. Okay. Jadi di sini juga aku udah siapin nih. Mungkin aku sharing sedikit gitu ya. Jadi ada history of container. Wow, ada historinya. Kontainer aja ada historinya, coba keren banget. Oke. Gimana tuh? Oke, mungkin di sini ya saya akan bahas dari di sini ya. Tahun 1600-an sebelum Masehi gitu. Jadi ada bangsa Venesia Mesir, itu dia mengangkut kayu, kain, kaca dan lain-lain gitu ya ke Arab itu dalam karung melalui karavan yang dikendarai unta. Unta, masih pakai unta ya? Betul. Nah, kemudian next lagi semakin ke sini gitu ya, ratusan tahun kemudian orang Yunani mengangkut anggur, minyak zaitun gitu ya dan biji-bijian di kapal trireme menggunakan wadah
penyimpanan kuno atau waktu itu disebutnya si wadah itu amphorae. Amphorae, wah keren banget tuh namanya tuh. Iya keren ya, bisa dijadikan nama anaknya Kenji. Waduh. Nextnya mungkin enggak ya. Oke, jadi ini alat kuno ya yang waktu itu digunakan sebagai angkutan gitu. Nah, kalau maksudnya berarti waktu itu anggap aja ketika kita mau mindahin barang ke kapal gitu ya. Karena jauh gitu kan menggunakan kapal, berarti kan ukuran wadahnya itu beraneka ragam. Bermacam-macam, yes. Betul. Dan kalau beraneka ragam itu memungkinkan si kapal itu jadi kayak muatannya nggak seimbang, jadi berantakan juga ya? Betul. Terus jadi berantakan juga nggak sih? Betul banget, karena nggak sama. Betul, ada yang mungkin ngangkutnya pakai tong, ada yang karung, ada yang pakai peti, ukurannya beraneka ragam, dan itu juga sangat rentan terjadi kerusakan barang, ya kan? Betul. Nah, terus abis itu juga pencurian juga iya, karena kalau cuma ditaruh di karung, orang tinggal gunting gitu ya. Kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya di Perang Dunia II itu militer Amerika Serikat itu mulai menjajaki penggunaan kontainer kecil standar. Jadi mereka standarisasi nih menggunakan kontainer untuk mengangkut waktu itu ya senjata, bom, dan perlengkapan lainnya. Nah, terinspirasi dari situ kemudian di tahun 1900-500-an itu ada pengusaha Amerika namanya Malcolm McLean. Dia tuh sadar bahwa butuh banget nih standarisasi wadah untuk angkutan yang betul angkutan jarak jauh gitu ya menggunakan kapal. Nah, makanya si McLean inilah yang menginisiasi adanya penggunaan kontainer. Nah, kemudian dengan adanya kontainer itu jadi lebih efisien, lebih tertata, dan nggak semrawut lah ya di kapalnya. Nggak berantakan lah ya. Betul, terus kontainer juga kan ada kuncinya. Jadi itu lebih aman kayak gitu. I see. Wah, menarik banget nih teman-teman. Kalau teman-teman sudah dengar dari ceritanya Kak Tika, yaitu ada namanya History of Container. Nah, Kak Tika, boleh dijelasin nggak sih hubungannya kita belajar History of Container sama yang kita mau pelajarin Docker gitu, hubungannya apa gitu? Ngapain sih tadi kita ngomongin Docker kok tiba-tiba malah ke sejarah si kontainer tersebut gitu? Hubungannya apa gitu? Kalau dari sejarah ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan banyak banget ya manfaat dari penggunaan kontainer dibandingkan nggak ada kontainer atau nggak pakai kontainer. Berarti manfaat penggunaan kontainer itu lebih banyak. Mungkin tadi ya kalau dilanjutin itu dari segi biaya penggunaan kontainer juga waktu itu jadi semakin murah, kayak gitu. Nah, terus hubungan antara kontainer dengan Docker itu apa? Nah, akhirnya konsep kontainer ini itu diimplementasikan ke bidang IT juga. Oh gitu, Gimana tuh implementasinya? Nah, salah satu implementasinya adalah si Docker ini. Jadi si Docker ini juga menggunakan kontainer. I see. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Tika, bedanya apa sih sebelum kita menggunakan Docker dan setelah kita menggunakan Docker gitu? Sebelum kita menggunakan Docker dan setelah kita menggunakan Docker. Kalau sebelum menggunakan Docker nih, anggap aja misal di sini kita ngomongin bahwa kontainer ini fungsinya untuk Kalau di sini ya, mungkin saya next gitu. Nah, kontainer di Docker itu merupakan unit dasar yang berisi aplikasi dan semua dependensinya. Semua ya? Betul, semua dependensi serta environment yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Nah, contohnya misalkan, kalau saya punya aplikasi menggunakan Java, berarti kan si Java itu butuh JDK. Ya, JRE untuk menjalankannya. Juga buat jalanin. Kemudian kalau anggap aja kita aplikasinya udah menggunakan Maven, berarti kan ya kita butuh Maven juga ya kan. Betul. Nah, itu supaya si aplikasinya jalan. Nah, si kontainer ini akan membundling Java atau aplikasi Java tadi. Kemudian ada kalau perlu JRE-nya, kemudian Maven-nya itu akan dibundling menjadi satu, ditaruh di dalam kontainer tadi gitu, diletakkan di dalam kontainernya. Nah, kontainer itulah yang nantinya dibawa-bawa untuk bisa dijalankan atau digunakan. Jadi di dalam kontainer itu udah ada aplikasi, environment yang dibutuhkan supaya aplikasi jalan gitu ya, dependensinya kayak gitu. Nah, proses untuk
mengemas aplikasi tadi ke dalam kontainer, itu sebutannya containerization. Oh gitu. Betul. Oke. Jadi anggapannya kita bikin aplikasi Java gitu ya. Udah pasti untuk jalaninnya kita perlu kayak JRE dan juga kita juga perlu Javanya, JDK-nya kayak gitu. Jadi itu sudah dibundling lah ya jadi satu gitu. Yang namanya containerization tadi gitu ya. Oke, wah menarik. Nah, selanjutnya nih Katika, kalau boleh tahu gimana sih arsitektur atau flow dari penggunaan Docker itu? Oke, tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu ya supaya teman-teman di rumah juga nggak bingung nih, Kak Kenji. Jadi mungkin dilanjutin dulu nih. Oh iya. Ya, dari perbedaannya dulu nih. Nanti aku akan jelasin juga ya flow-nya boleh banget, Kak Kenji. Supaya teman-teman ini nggak bingung nih. Waduh, apa sih ini emang buat apa sih kita tuh mau ngapain gitu ya? Oke, nah di sini kita itu sebelumnya ya, mungkin saya akan tarik agak ke belakang gitu ya. Kalau kita sebagai programmer udah bikin aplikasi, nah ketika aplikasi kita masih di proses pembuatan atau development, berarti kan kita sendiri yang menggunakan. Orang lain belum bisa pakai aplikasi kita. Nggak bisa akses gitu ya. Betul. Karena masih di laptopnya Kak Tika gitu ya. Nah, supaya bisa diakses gimana caranya? Di-deploy. Harus di-deploy. Deploy itu proses supaya aplikasi kita ini bisa dipublikasikan. Dan bisa diakses orang lain. Betul. Oke. Nah, zaman dulu proses deployment itu ada namanya menggunakan bare metal ya sebelumnya. Jadi satu server ya satu aplikasi. Oke. Nah, kemudian berkembang lagi ada yang namanya virtual machine. Virtual machine itu kayak ada mesin di dalam mesin atau istilahnya sesimpel komputer di dalam komputer. Ya, jadi kalau di sini saya tulisnya virtual machine adalah lingkungan komputasi yang dibuat oleh perangkat lunak yang meniru komputer fisik. Jadi dari hardware ya, maksudnya kayak CPU-nya, kemudian ada RAM-nya, ada storage-nya, itu tuh bisa ditentukan. Bisa di-setting lah ya. Jadi ya tadi sebutannya virtual machine. Nah, kenapa kok ada si virtual machine ini? Supaya di dalam satu server itu bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi yang banyak. Jadi contohnya di sini ya ada aplikasi A, aplikasi B, dan aplikasi C itu di dalam satu server. Gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan virtual machine, ya karena mesinnya beda-beda dan di setiap virtual machine ini ada OS-nya. Artinya misalkan balik lagi nih, misalkan saya punya aplikasi Java, ya di sini nih di virtual machine yang aplikasi A nih. Nah, saya pengen yang di aplikasi B juga menjalankan aplikasi yang sama di aplikasi A, misalkan kayak gitu ya. Nah, berarti di sini saya harus menyiapkan version dari JDK-nya atau JRE-nya, kemudian Maven-nya itu harus saya samakan. Bener-bener sama. Betul. Gitu ya. Jadi harus saya setting kan. Saya harus setting lagi di sini. Padahal di sini tadi udah nyeting gitu kan. Udah disetting duluan gitu ya. Betul. Nah, terus di C juga sama, harus nyeting ulang lagi. Akhirnya pekerjaan saya ya, saya ulang nyeting kayak gitu. Nah, meskipun sebenarnya ini udah bagus juga ya teknologi si virtual machine-nya. Nah, kemudian ya tadi ya karena semakin berkembang dan mungkin dapat inspirasi dari kontainer tadi, akhirnya muncullah si containerization tadi menggunakan si Docker ini yang paling terkenal ya. Jadi ini yang banyak digunakan yaitu Docker. Jadi di sini si Docker ini mencakup berbagai elemen ya dalam mengatur, mengelola dan mengotomasi si lingkungan kontainer tadi. Nah, ini juga kelihatan ya bedanya gambarnya ya. Kalau yang tadi di setiap mesin itu ada operating systemnya. Kalau di Docker itu adanya cuman host operating system. Oh, cuma satu ya? Iya. Jadi kayak dasarnya tuh misalkan anggap aja kita bisa ya naruh Docker itu nggak harus di server ya. Maksudnya di laptop kita juga kita bisa taruh Docker gitu ya. Nah, anggap aja si host operating system ini adalah operating system yang ada di laptop kita gitu ya. Nah, kemudian kita bisa install Docker. Nah, di dalam Docker ini nanti bisa terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang sudah dikontainerkan. Gitu. Oke. Jadi anggapannya bedanya ya sama VM sama Docker. Kalau di Docker OS-nya cuma satu. Sedangkan untuk VM setiap VM-nya perlu OS tersendiri kayak gitu ya. I see. Dan kalau misalkan di VM kita mau menjalankan aplikasi yang udah pernah ada, ya kita harus nge-setup sesuai dengan kebutuhan aplikasi tersebut supaya bisa jalan karena kadang kan aplikasi ya kalau beda versi dikit aja udah error gitu ya. Betul. Nah, ini enggak di Docker ini ya kita cukup setupnya sekali aja. Sekali dipakai lagi untuk aplikasi lain. Iya, jadi nanti kalau pas running
bisa dilakukan berulang-ulang. I see. Wah, menarik banget. Nah, Kayak gitu. selanjutnya boleh tahu nggak sih ketika kelebihannya kita pakai Docker itu apa sih? Oke, nah kelebihan menggunakan Docker ini juga udah aku tulis ya. Yang pertama itu isolasi dan terpisah. Nah, artinya kalau di gambar tadi ya, kita lihat di dalam satu Docker itu kan ada beberapa kontainer ya di gambar sebelumnya. Nah, itu antara kontainer itu tidak saling mempengaruhi. Misalkan satu kontainer mati pun ya masih it's okay gitu. Kontainer lain tetap nyala gitu, Iya, nggak pengaruh betul. gitu. Oke. Dan antar kontainer itu saling saling terisolasi ya, satu kontainer bisa untuk aplikasi A, kontainer lainnya bisa untuk aplikasi B dan kayak gitu-gitu. Oke. Begitu juga untuk environment-nya ya. Environment setiap kontainer itu ya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan juga kayak gitu. Bisa beda-beda lah ya. Nah, kemudian di sini ada portabilitas. Oke. Ya, ini yang tadi mungkin aku gambarin ya. Misalkan aku punya aplikasi yang udah running di komputerku gitu. Nah, kemudian aku mau jalanin di komputer Kenji misalkan kayak gitu ya. Nah, itu saya udah set up di sini. Kalau Kenji juga ada Docker, tinggal saya copyin aja image-nya ke Kenji. Kenji tinggal jalanin. Kenji kamu nggak harus peduli itu pakai versi Java yang apa gitu ya, kayak gitu itu. Atau JRE-nya udah ada atau belum gitu ya. Itu nggak usah dipedulin lagi karena udah satu bundling, tinggal bisa di-running aja. Jadi sekali setting lah ya, sudah langsung bisa dipakai gitu sama orang lain gitu ya. Gitu. Oke, menarik. Nah, itu untuk portabilitas. Kemudian di sini ada cepat dan ringan juga. Nah, untuk cepat dan ringan ini mungkin aku cerita sedikit ya. Waktu itu pernah pakai GCP. Oke, GCP. Jadi GCP itu kalau mungkin teman-teman yang belum tahu itu merupakan Google Cloud ya, yang biasa digunakan untuk nge-publish aplikasi juga. Secara sederhananya saya jelasin gitu aja ya. Nah, kemudian di situ ada produknya, salah satunya namanya Cloud Run. Jadi Cloud Run itu sistemnya ketika kita nge-hit service gitu ya, dia itu akan hidup. Nyala tuh aplikasinya. Terus kalau udah selesai langsung mati kayak gitu. Mati lagi, oke. Nah, itu sambil saya perhatiin di lognya, sambil saya nge-hit waktu itu. Karena di dalamnya saya kontainerin pakai Docker juga. Nah, itu waktu nge-hit tuh kayak nggak kerasa gitu. Oh, jadi kalau aplikasi gitu ya? Jadi nggak kerasa kalau dia hidup atau mati. Kayak ya rasanya nge-hit biasa aja gitu. Padahal ternyata nge-starting mesin gitu. Padahal dia nyalain dulu baru bisa di-hit. Udah selesai di-hit baru dimatiin lagi. Iya, gitu. Jadi setiap kali aku hit tuh ada tulisan di lognya itu Spring Boot gitu ya, starting kayak gitu. I see. Gitu sih. Wow, nah, berarti itu lebih cepat ya. Terus dia juga mendukung microservice. Makanya saat ini kan kalau kita ngomongin microservice berarti kan terdapat banyak modul-modul. Nah, modul-modul itu bisa ditaruh di kontainer-kontainernya si Docker. I see. Nah, terus yang bawah itu ada skalabilitas dan orkestrasi. Jadi biasanya di dalam satu aplikasi itu kontainernya bisa ratusan gitu. Wow, banyak ya. Betul. Nah, untuk nge-manage si kontainer yang banyak tadi itu biasanya ada orkestrasi. Orkestrasi kalau di Docker sendiri itu ada namanya Docker Swarm atau tapi kalau yang banyak digunain di perusahaan-perusahaan, setahu saya itu Kubernetes. Gitu. Nah, itu mungkin ada materi lainnya ya untuk membahas si orkestrasi karena ini lumayan kompleks kalau kita bahas orkestrasi. Nah, kemudian ada manajemen sumber daya juga. Jadi si Docker ini memungkinkan kita untuk bisa mengendalikan alokasi kayak CPU, RAM, dan lain-lain. Settingannya lah ya. Betul. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya kelebihan dari si Docker. Mungkin kalau teman-teman mau cari tahu atau teman-teman yang tahu juga boleh komen kali ya Kak Kenji untuk menambahkan gitu ya. Apa aja sih kelebihannya penggunaan Docker supaya teman-teman lainnya yang nonton dan mau belajar ini bisa sambil baca-baca komennya. Oh, tahu nih. Oh, ternyata ada kelebihan lain dari yang 6 disebutin ini. Karena ini cuman yang saya pilih aja, nggak semuanya saya tulis kayak gitu sih. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Banyak banget ternyata ya kelebihan kita menggunakan Docker gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak Tika, kalau boleh tahu, boleh nggak sih dijelasin arsitektur atau flow dari penggunaan Docker gitu? Iya, ini pertanyaan yang tadi nih bakal dibahas nih. Jadi gini ya, mungkin digambarinnya. Jadi anggap aja ini Docker hostnya. Anggap aja ini ada di laptop kita gitu ya. Hostnya itu laptop kita gitu ya? Anggap aja gitu ya. Supaya enak nih nganalogiinnya biar kebayang. Nah, terus di sini ada Docker Daemon. Jadi kalau kita mau pakai Docker kita mau pakai Docker di laptop kita ya ini Docker Daemon-nya harus di start dulu. Nah, kemudian di sini juga nanti
ada objek-objeknya gitu ya, ada container sama image gitu ya, yang bisa dikelola di dalam Docker hostnya ini. Nah, terus kalau dilihat yang di sebelah kanan ini adalah Docker registry. Atau biasanya Docker registry ini kalau kita nanti mungkin aku kasih tahu salah satunya gitu ya, di di browser nanti saya kasih tahu, itu ada namanya Docker Hub. Docker Hub. Ya, jadi untuk Docker registry-nya itu namanya Docker Hub. Nah, di sini gunanya si Docker Hub itu untuk apa? Nanti misalkan aku itu punya aplikasi yang ready digunakan, dan saya pengen misalkan Kenji juga bisa pakai nih aplikasi saya. Saya bisa taruh aplikasi yang sudah saya bundle gitu ya. Bahasanya sekarang digitukan dulu. Sebenarnya nanti ada pembahasannya itu disebutnya di build menjadi image. Tapi kalau saya jelasin image mungkin nanti ya nanti aja. Nah, kemudian di sini aplikasi yang sudah saya bundle tadi itu akan saya naikin ke registry, akan saya push ke dalam Docker Hub tadi. Nah, nanti Kenji bisa nge-pull. Anggapannya aku ambil lah ya yang ketika push aku ambil gitu. Betul. Aku pull gitu ya. Iya, nah di sini ada banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita ambil dari si Docker Hub ini ya. Ada Nginx, Redis, bahkan sistem operasi pun ada. Wow. Iya, bisa dipakai. OS pun ada. Ada JDK juga ada. Udah banyak banget yang bikin. Jadi kalau kita butuh Redis itu nggak perlu kita bikin Redis terus di-build jadi image di Docker, itu nggak perlu lagi. Tinggal kita tinggal pull doang ya. Pakai aja yang udah ada. Terus kita pakai di misalkan kita butuh di lokal laptop kita ya berarti kita pakai di lokal laptop kita. Kayak gitu. Nah, kalau mau nanya nih, ketika Docker Hub ini mirip kayak NPM gitu nggak sih kalau kita penggunaannya gitu? Oh ya, mirip ya. Mirip kan ya? Jadi kalau mungkin NPM teman-teman yang nggak tahu itu kalau orang JavaScript ya biasanya. Orang JavaScript biasanya tahu ya. Untuk ngambilin dependensi jadi itu kayak kumpulan dependensi gitu NPM itu. Ya kayak kalau di orang Spring Boot mungkin Maven ya. Atau Gradle kayak gitu-gitu ya. Istilahnya buat dependensi lain lah ya. Gitu sih. Nah, kalau tadi ketika sempat singgung nih, ada namanya container sama image nih. Nah, maksudnya apa sih container sama image ini? Nah, ya tadi saya kan sempat ngomong container terus image. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah apaan sih itu image, gambar ya. Picture kan, image. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, mungkin di sini saya jelaskan beberapa objek yang ada di Docker ya. Jadi si container sama image tadi itu masuknya ke objek Docker gitu. Objek gitu ya. Nah, di sini ada namanya Docker image. Nah, di sini saya jelasinnya template yang digunakan untuk membuat kontainer. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ketika saya punya aplikasi yang tadi ya, pakai cerita yang sebelumnya ya, Java gitu ya. Nah, kemudian di Javanya butuh JRE misalkan, terus ada Maven-nya tadi ya. Nah, itu akan saya bundling menjadi satu. Nah, si bundlingan itu disebutnya image. Nih, jadi image. Anggapannya bundle aplikasi kita gitu ya, kayak aplikasi kita plus dependensinya yang dijadikan satu itu adalah image kayak gitu. Ya, dan image itu bisa digunakan berulang kali, Kak Kenji. I see. Ya, jadi nggak cuman image terus dipakai sekali terus udah selesai, enggak. Jadi misalkan saya udah jalanin image-nya nih, udah dipakai, terus Kak Kenji juga mau jalanin gitu ya? Ya bisa-bisa aja. I see. Gitu. Jadi kata lainnya mungkin boleh dibilang kayak blueprint gitu ya. I see. Gitu. Jadi kayak sesuatu yang bisa digunakan berulang. Digunakan kembali. Gitu sih. Itu kalau kita ngomongin image. Nah, terus kalau di sini container itu adalah instansi atau instance ya bilangnya, yang berjalan dari image Docker. Nah, jadi si image tadi itu kalau belum dijalanin ya belum bisa jalan. Jadi harus dijalanin. Betul, kita harus ngejalanin si image itu ya menjadi sebuah kontainer, terus di run baru deh aplikasinya bisa dipakai. Jadi kalau cuman kita punya image doang nggak di running, nggak diapa-apain ya percuma juga. Ya nggak jalan ya aplikasi kita ya. Karena dia cuman ya tadi ya template doang gitu. I see. Itu kalau kita ngomongin kontainer. Nah, sebenarnya objeknya ada yang lain kayak misalkan Docker volume. Nah, Docker volume itu gunanya untuk menyimpan data-data yang misalkan saya pengen kalau kontainer saya ini mati, datanya itu tetap ada.
Oh, Karena ya kontainer di Docker ini kan bisa dihidupkan, bisa dimatikan. dimatikan. Oke. Nah, kalau nggak taruh di volume atau di storage-nya gitu ya, nah itu begitu kontainernya mati, itu bisa hilang loh datanya. Oh, I see. Wah, jadi Makanya, penting juga ya kita ngerti dari Docker Volume ini ya. Nah terus ada juga Docker Network. Hmm, Nah itu untuk bridge-nya atau jembatan antar kontainer. Jadi I nanti see, antar I see. kontainer pun masih bisa berkomunikasi Terhubung menggunakan gitu ya. menggunakan si network ini. Nah sebenarnya Oke. masih banyak lagi ya, kayak misalkan Docker file dan Hmm, lain-lain kayak gitu-gitu sih. oke. Itu kalau kita ngomongin tentang Docker object I see, I gitu. see. Nah, teman-teman, tadi kita udah dijelasin nih sama Kak Tika kayak teorinya lah ya. Nah, selanjutnya nih Kak Tika, boleh nggak sih dikasih tahu gimana sih cara pakainya Docker? Enggak. Ya, Boleh ajarin boleh. dong ya. Ya. Mungkin di sini ya aku kasih gambaran dari penggunaan Docker. Jadi Mm-mm. teman-teman kalau yang mau cobain gitu ya untuk menggunakan Docker, itu bisa install dulu Dockernya. Jadi nanti teman-teman bisa install Dockernya di laptopnya masing-masing. Itu tersedia bisa untuk macOS, Linux ataupun Windows, itu udah. Semuanya ada ya. Jadi nanti tinggal cari aja cara menginstalnya. Kemudian di situ juga ada versi desktopnya. Tapi yang di sini mau saya cobain itu versi CLI-nya. Oke. Ya, jadi kita pakai komen biar seru. Oke, biar Ya. kita jadinya nggak pakai GUI tapi pakai CLI gitu ya. Oke. Oke, nah mungkin dilihat dulu ya. Di sini saya udah sediain terminal nih, teman-teman. Nah, di terminal ini nanti saya akan coba dulu. Sebelumnya saya udah install Dockernya nih Kak Kenji. Karena kalau saya harus setup dulu di pertemuan kita kali ini itu bakal lama banget. Jadi ini yang udah diinstal gitu ya. Nah, untuk ngecek apakah Dockernya udah jalan atau belum itu, atau udah terinstall atau belum nih ya, teman-teman bisa cobain perintah docker min version. Version, aduh, tipu-tipu nih. Nah ini ya, saya gunain Docker 20.10.23. Oke. Gitu. Nah kemudian tadi kan ada yang namanya Docker Hub ya, Kak Kenji. Docker Hub. Nah mungkin di kesempatan kali ini saya akan cobain untuk menjalankan image yang sebenarnya udah ada, udah dibikin gitu ya. Sama orang lain gitu ya. Dan kita tinggal pakai aja. Oke. Nah boleh. Untuk ngeceknya mungkin di sini aku kasih tahu dulu ya. Itu teman-teman bisa ke sini kalau mau ke Docker Hub. Nih, di Docker Hub terus diklik di sini. Oke. Kita tunggu lagi loading. Ini kali ini sih beberapa contoh. Saya suka iseng-iseng gitu, jadi suka ngepus ini sebenarnya enggak ini ya. Ya ini cuman iseng-iseng nyobain doang, bukan beneran ya. Kalau beneran enggak di sini. Beda lagi. Nah, contohnya di sini misal kita mau cobain Redis gitu ya. Oke, Redis. Kita tinggal search aja. Oke. Kita akan pakai Redis. Mungkin yang belum tahu, Redis itu adalah in-memory database. Nah, ini buat simulasi aja, saya akan menggunakan contoh image Redis. Oke. Nah, kemudian bisa diklik nih di sini Redisnya. Dari yang official ya? Ya, betul. Nah, di sini di bagian bawah itu ada support tag-nya. Jadi teman-teman bisa pilih mau pakai Redis yang mana, terus ada penjelasannya what is Redis gitu ya. Pokoknya di Docker ini dia udah jelasin kok, informasinya lumayan lengkap. Ini untuk overview-nya. Kemudian ini untuk tag-nya ya. Tag-nya itu ada banyak juga yang bisa digunakan sama teman-teman gitu. Nah, untuk perintah supaya image yang ada di Docker Hub ini bisa ada di laptop saya bisa pakai perintah ini nih. Yang di sebelah kanannya dia udah nyediain. Docker pull Redis. Iya betul, Docker pull Redis gitu. Atau kalau mau pakai tag itu di sini ada .2. Contohnya nih ya, latest berarti yang terbarunya kayak gitu. Ya. I see. Jadi bebas sih mau pilih yang mana gitu. Misalkan nih saya pakai yang atas, tinggal diklik aja yang ada di Docker Hub-nya, dia otomatis langsung ke copy. Betul, copy perintahnya. Nah, terus di sini tinggal saya paste, terus saya enter. Nah, karena saya nggak pakai tag, jadi otomatis dia akan menggunakan yang tag latestnya, Kak Kenji. Terbarunya ya. Nah, ini lagi nge-pooling. Wah, lumayan lama nih internetnya, Pak ya. Kita tunggu aja ya sampai nge-pull image-nya ini selesai. Nah, ini ada prosesnya ya. Downloading ya, 29 MB ya tadi ya. Nah, ini lagi nge-download beberapa yang diperlukan ya di Redis-nya.
Oke, kita tunggu. Oke, ini udah selesai nih Kak Kenji. Oke. Nah, gimana sih cara ngeceknya supaya beneran udah ada belum nih Redisnya di image saya. Nah, itu ada perintahnya. Itu pakainya docker image. Image pakai S. Oke, pakai S teman-teman. Biar dingin. Wah, biar dingin. Ya. Setelah itu di enter. Oke, banyak ya. Ya, ini sebelumnya saya juga udah coba main-main ya. Nah, tadi yang saya download barusan atau saya pull barusan itu yang ini nih, Kak Redis Kenji. ya? Ya. Nah, ini yang saya pull. Size-nya lumayan ya, 138 MB. Oke. Nah, kemudian di sini tapi by the way ya Kak Kenji, kalau kita ngomongin ini, kalau pakai kan tadi udah diomongin ya kelebihan pakai Docker. Nah, begitu juga aplikasi kita kalau dibikin image ini jadi semakin kecil Kak Kenji. Gitu size-nya ya. Iya, jadi kita bisa manage nantinya kayak gitu. Oke, nah kemudian kita udah punya image-nya nih di lokal laptop image kita. Image Redis-nya ya. Betul. Nah, terus gimana caranya kita apa ya? Kan kalau image itu belum bisa dijalanin, harus dijadiin kontainer dulu. Betul. Nah, gimana caranya supaya si image ini menjadi kontainer? Nah, caranya menggunakan perintah ini Kak Kenji. Apa tuh Kak Tika? Docker container create. Nah, saat kita membuat kontainer, kita bisa ngasih nama kontainernya. Kalau nama ya? Iya, kalau kita nggak kasih nama, itu nanti si Dockernya itu biasanya akan ngebuatin nama unik gitu. Jadi random gitu ya? Random nama yang pokoknya unik banget deh namanya, kadang lucu-lucu gitu. Lucu-lucu, Ya, jadi gitu. Tapi kalau kita mau kasih nama, kita bisa tambahin min name. Nah, min name misal di sini aku mau kasih namanya adalah Redis image misalkan gitu ya. Redis container. Ini kan kita lagi bikin kontainer ya. Redis container misalkan kayak gitu. Oke. Nah, spasi ya. Nama image yang akan kita jadikan kontainernya. Nih. Redis tadi ya? Ya, berarti di sini kan Redis. Nah, berarti di sini saya panggil Redis. Gitu. Di sini juga ada opsi. Kak Kenji boleh nambahin tag-nya. Misalkan .2 latest gitu ya. Atau kalau misalkan enggak pun biasanya yang latest itu enggak masalah karena dia udah tahu nih Redis ini pasti ngambil dari image yang latestnya. Gitu sih. Jadi otomatis gitu ya. Sekarang kita coba enter. Nah, ini kontainernya udah kebuat nih Kak Kenji. Kalau udah ada seperti ini. Nah, gimana cara ngecek bahwa kontainernya beneran kebuat? Itu perintahnya adalah docker ps min a. Artinya semua kontainer baik itu yang hidup ataupun yang mati itu akan kelis di sini. Ditampilkan gitu ya. Betul. Nih, 20 detik yang lalu ya barusan ya kita bikin ya. Namanya Redis container. Redis container sesuai nama yang ditulis tadi ya. Betul. Tapi kontainernya ini belum hidup kalau gini doang. Masih belum. Nah, jadi gini Kak Kenji. Tadi kan image ini kayak template-nya ya. Template-nya. Nah, template-nya kemudian kita kalau mau ngejalanin si Docker ini menggunakan si kontainer. Nah, tapi kalau kita cuman create kontainer doang, itu kontainernya masih mati. Nah, nanti ada cara untuk menjalankannya. Nah, mau ngecek kontainer yang hidup atau yang mati gimana? Kalau docker ps min a itu kan artinya mau kontainer yang hidup atau yang mati muncul semua di list. Nah, tapi kalau mau yang hidup doang, itu docker ps. PS aja ya. Betul. I see. Nah, ini masih kosong karena memang belum ada kontainer yang berjalan. Jadi istilahnya kita tadi udah buat kontainernya tapi belum dijalanin gitu ya. Jadi masih mati gitu ya. I see. Nah, terus untuk ngejalaninnya gimana? Nah, gimana tuh Kak Tika? Jalaninya kita pakai perintah docker start terus spasi nama kontainernya. Namanya ya. Betul, Redis container. I see. Gitu. Nah, kalau udah kita cobain lagi pakai perintah yang docker ps tadi. Nah, ini udah statusnya sudah muncul up. Ya. I see. Jadi kalau statusnya up itu artinya udah berjalan. I see. Gitu. Ya, biasanya kalau di kelas ya di Enigma Camp, ini hal-hal seperti ini saya bahas bahkan lebih dalam lagi. Tapi ya nggak mungkin lah ya, maksudnya kita bahas sedalam kayak di kelas gitu ya. Bisa-bisa 2 hari nih kita podcast di sini. Ya, jadi gitu. Tapi gimana sih cara ngeceknya bahwa ini beneran udah running? Maksudnya kan ini baru ketahuannya di statusnya doang. Nah, kita juga bisa masuk ke dalam Redis-nya. Di dalam Docker nih, kita bisa masuk ke Redis-nya menggunakan exec. Gimana tuh Kak Tika? Nah, perintahnya ini pakainya docker exec
gini ya. Kemudian min IT. Apa Nah, itu maksudnya? IT itu mode interaktif I-nya. Kemudian T-nya itu terminal. Jadi kita mau pakai mode interaktif si terminalnya. Jadinya pakai min IT. Jadi kita nanti mau pakai si shell yang ada di dalam Dockernya gitu ya. I see. Nah, kemudian spasi nama kontainer yang mau kita akses. Nah, berarti kan di situ Redis container gitu ya. Nah, terus kita juga pilih mau pakainya tuh apa? Mau pakai bin misalkan. Ya udah, atau mau pakai apa? Misalkan ini saya contohin pakai SH aja ya. Oke, boleh. SH. Ya berarti bin/SH gitu. Nah, tuh muncul. Ya kan? Kita ini udah masuk nih ke dalam si kontainer itu. Jadi si exec tadi bisa membuat kita masuk ke dalam si kontainernya. Nah, kalau udah kayak gini, gimana cara akses Redis-nya? Ya pakai perintah biasa aja, Redis CLI. Misalkan kita mau ke, tipe-tipe terus nih Kak Kenji. Grogi nih dilihatin nih. Enggak ya. Nah, ini ya, Redis CLI. Nah, itu ya. Gitu. Jadi kita sekarang udah bisa masuk ke Redis-nya. Contohnya apa? Kita ping. Nah, dia udah bisa jawab pong. Udah pong gitu. Nah, ini Redis-nya udah jalan nih. Gitu. Nah, ini Redis ini udah jalan di dalam kontainer. Jadi di lokal laptop saya nih nggak perlu ada Redis-nya, saya bisa ngejalanin kalau saya ada Docker. I see. Misalkan Kak Kenji mau cobain, misalkan saya butuh Postgre misalkan, tapi saya males nih mau setup di laptop misalkan kayak gitu. Ya udah pakai Docker aja Kak Kenji, gampang semuanya dikelola sama Dockernya nih. Jadi istilahnya installnya lewat Docker gitu. Ya itu juga bisa ya, salah satunya. Saya kalau lagi development terus males setup yang banyak gitu ya. Nah itu biasanya Docker aja udahlah gitu ya. pakai Docker aja gitu. Wah, keren banget ya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, selanjutnya apa nih ketika kita udah berhasil masuk ke dalam terminalnya nih? Nah, selanjutnya apa nih yang kita bisa lakuin nih? Ada banyak ya, maksudnya kalau sekarang kan kita pakai image yang udah ada nih Kak Kenji. Tapi sebenarnya kita juga bisa loh menggunakan image yang dari kita gitu. Maksudnya misalkan kita punya aplikasi terus mau dibikin image-nya itu juga bisa Kak Kenji. Jadi anggapannya aplikasi kita itu dijadikan image gitu ya. Nah, itu bisa. Gimana tuh? Jadi itu di custom. Nah, kalau kita mau bikin kayak gitu, kita butuh bantuan lagi yang namanya Dockerfile. Dockerfile. Ya, jadi kita nanti akan memanfaatkan Dockerfile, Kak Kenji. Nah, contohnya ya kalau di sini ini mungkin saya exit dulu ya. Boleh. Oke, ini saya exit dulu. Nah, ini tadi ya kalau kita Docker PS. Ini kan masih nyala. Mungkin saya matiin dulu kali ya. Boleh. Biar tahu cara matiin juga. Misalkan teman-teman penasaran. Ini bisa dimatiin loh. Jadi nggak nyala terus. Ya. Nah, itu bisa pakai perintah docker stop. Docker stop, oke. Terus nama kontainer yang mau diinin. Bisa nama kontainer ataupun kontainer ID juga bisa sih. Nah, gitu. Jadi kalau saya docker PS. Nah, udah nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kalau docker PS -a. Masih ada. Iya, cuman ini nggak jalan. Exit gitu ya. Jadi kalau kita docker exec, misal nih, ya nggak bisa. Iya nggak bisa karena mati ya. Nggak running kontainernya. Nah, gitu. I see. Oke. Nah, untuk pembuatan tadi ya, Docker, tapi kita custom bikin image sendiri. I see. Nah, ini aku udah siapin sebenarnya Kak Kenji. Jadi di sini saya pakai Golang aja ya, yang sederhana gitu. Nah. Saya coba jalanin dulu aplikasinya. Aplikasi Golangnya ya. Pakai perintah go run main.go misalkan gitu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini udah running di port 8082. Oke, saya coba akses dulu di sini mungkin ya. Localhost 8082. Nah, ini sebenarnya aplikasinya sederhana ya karena tujuan saya kan pengen ngasih lihat si Dockernya gitu ya. Jadi ini cuman kalau saya hit service di localhost 8082 dia menampilkan message hello world. Nah, kita balik lagi ke sini, saya coba matiin. Berarti kan ini aplikasinya udah oke lah ya. Udah jalan lah ya. Udah jalan gitu ya. Nggak error gitu. Terus kalau kita mau nge-build si aplikasi Go saya ini menggunakan menjadi sebuah image gimana? Di sini saya perlu membuat yang namanya Dockerfile. Ya, Dockerfile. Jadi teman-teman perlu bikin Dockerfile.
Docker filenya dibikin, jadi dia itu bukan ekstensinya .txt ataupun .go atau apapun, enggak ya. Jadi memang benar-benar Docker file dan nggak boleh typo tulisannya. Bener-bener harus sama persis ya? Betul, D-nya itu harus capital. D capital, oke. Docker file gini. Oke, dan nggak pakai spasi ya? Nggak pakai spasi. I see. Dan kalau dilihat di sini ya, itu saya udah nambahin extension di ini saya pakai Visual Studio Code Kak Kenji. Ini jadi langsung kelihatan begitu saya Docker file ada gambar pausnya. Iya. Ini lambang Dockernya langsung muncul gitu ya. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan bikin yang pertama itu untuk pembuatan Docker filenya saya bisa tulis misalkan from misalkan ya Golang. Kemudian saya pilihnya yang Alpine. Nah, maksudnya di sini apa? Di sini adalah base image yang saya gunakan di aplikasi Golang saya ini. Karena kan dia pakai Golang kan. Yes. Nah, di sini sebenarnya untuk taggingnya teman-teman bebas ya mau pakai yang mana. Jadi silakan kalau teman-teman nanti mau cobain itu dibaca dulu dokumentasinya. Di Docker Hub-nya juga udah lengkap sih biasanya. Ada ya, ada informasinya lah yang bisa kalian baca buat download si Golangnya gitu ya. Setiap tag-nya itu pakai yang mana. Nah, kalau yang Alpine ini biasanya dia lebih kecil gitu size-nya. Jadi saya di sini menggunakan si Alpine ini. Kalau mau misalkan teman-teman mau pakai yang latest-nya itu ya monggo. Gak masalah ya. Silakan gitu. Nah, ini from. Nah, kemudian nanti saya juga akan melakukan di aplikasi Golang saya ini run APK update. Artinya saya nanti akan melakukan update aplikasinya. Kemudian saya juga bisa untuk ngilangin saya bisa nambahin no cache di git-nya. Jadi langsung aja saya kasih APK add gitu ya. min no min cache git. Misalkan kayak gitu. Ya. Jadi di Docker file ini, objek si Docker file ini ya, itu artinya ketika kita mau jalanin aplikasi kita, itu gimana sih runtutan peristiwanya? Urutannya atau dependensi apa aja sih yang dibutuhin, misalkan kayak gitu-gitu. I see. Ya, jadinya kita tulisin menjadi sebuah langkah-langkah, jadinya gitu. Step-stepnya gitu. I see. Jadi kalau misalkan di Golang saya menggunakan Docker filenya seperti ini, bisa jadi teman-teman kalau nge-build Java ataupun Angular ataupun yang lainnya bisa sedikit berbeda. Pasti beda sih Docker filenya. Jadi ini bukan mutlak seperti ini. Jadi lebih ke urutannya ya untuk menjalankan aplikasi Golang kita gitu kan. Jadi disesuaikan aja gitu. Nah, terus misalkan di sini saya mau taruh working directory untuk si aplikasi saya ini ya, nantinya di Dockernya itu saya mau taruh di misal /app misalnya kayak gitu. Jadi saya bisa tentukan di sini working directory-nya ya. Workdir ini kayak udah ada apa sih kayak sama si Visual Studio Code-nya dikasih kayak apa ya tadi namanya, lupa lagi. Ya intinya kita bisa ngikutin lah ya. Bisa diikutin lah ya. Oke, nah terus di sini misalkan /app, saya mau naruhnya di /app gitu ya. Oke, /app. Nah, kemudian saya akan mengcopy misalkan seluruh source ya saya ini ke dalam root folder yang ada di app ini, misalkan kayak gitu, di working directory-nya. Nah, saya bisa pakai perintah copy titik. Gitu. Jadi anggapnya titik itu titik yang pertama itu untuk dia itu mau di copy dari mana terus kemana kayak gitu. Titik itu dari mananya, yang titik keduanya itu kemananya gitu. Kayak gitu. Nah, terus habis itu di Golang itu sendiri ada perintah namanya gomod tidy. Nah, itu artinya kita mau ngambil dependensinya kayak gitu-gitu kan ya. Dependensi dibutuhin lah ya. Betul. Nah, itu kita juga bisa jalanin di sini. Berarti pakai perintah run ya, untuk menjalankannya itu menggunakan run di sini Docker filenya go mod tidy. Kok emok? Typo lagi. Typo lagi nih. Nah, kayak gini ya. Oke, go mod tidy ya. Nah, kemudian mungkin Kak Kenji juga tahu ya. Kan Kak Kenji ini kalau teman-teman yang sadar atau tidak yang mungkin ngikutin LMS 2.0 ya. Ini adalah trainer kita ya, yang mengajarkan materi Golang juga. Jadi ini udah hafal banget nih kalau saya. Ya. Nah, kemudian kan dia itu runningnya kan binary gitu ya, Kak Kenji. Nah, makanya di sini saya juga bisa menjalankan run, ditambahin lagi go build. Jadi saya build si Go-nya ini menjadi sebuah binary gitu. Gitu sih. Nah, selanjutnya saya akan tentukan entry point-nya.
entry point-nya, untuk executable-nya itu ada di mana ya, File apa gitu ya. Betul. Nah, karena tadi saya udah bikin working directory-nya itu di /app, makanya di sini saya /app /binary. Oh. Gitu. Oke. Oke. Nah, kalau sudah, ini berarti kita jangan lupa save. Save penting tuh. Kalau nggak di save ya sama aja Iya. ya. Ya, jadi di save terlebih dahulu gitu ya. Nah, terus baru kita build image-nya Kak Kenji. Oke. Jadi pertama tadi kalau boleh di recap sedikit, kita buat dulu Docker file-nya dengan step-step dari aplikasi yang kita butuhkan, yang mau kita jalankan gitu ya. Baru kita bikin image-nya gitu ya. Nah, gimana tuh Kak Tika cara bikin jadiin image? Oke, nah untuk nge-build image-nya kita bisa balik lagi ke terminal ya. Kebetulan di sini terminalnya itu sudah saya arahkan ke project tadi. Oke, foldernya ya. Folder yang tadi. Jadi kalau teman-teman nanti mau cobain ya berarti di terminalnya ini memang sudah harus ada Docker filenya. Oke. Atau mungkin di sini saya ls ya biar kelihatan. Nih. Oke, bentar saya clear dulu. Ini terlalu ke bawah ya. Biar bersih ya. Bersih banding seperti itu enggak ya? Seperti tanpa kaca. Oke, kita enggak di-endorse kan. Oh, enggak. Balik lagi. Ya. Nah, di sini udah ada Docker file-nya di dalam sini. Docker file, oke. Nah, yang tadi dibuat tuh ya. Betul. Nah, perintah untuk nge-build-nya itu bisa menggunakan Docker build. Nah, kemudian di sini kita bisa pakai Minte. Ya. Kemudian kita nge-build-nya ini mau namanya apa? Nama image-nya. Misal, contohnya di sini saya mau bikinnya golang image misalnya ya. Ya, golang image gitu ya. Nah, kita juga bisa kasih tag-nya. Misal latest gitu ya. Yang terbaru. Atau teman-teman kalau misalkan cobain pakai version 1 ya, 0.1.00 dan seterusnya gitu ya. Itu bisa juga tergantung dengan taggingnya. Nah, ini saya pakein latest aja, terus spasi titik gitu. Jadi saya mau buildnya di sini gitu ya. Jangan lupa nih, biasanya banyak banget yang ketinggalan titiknya nih kalau lagi nyobain. Ini jangan ketinggalan ya. Terus kalau udah di enter. Nah, build-nya ini lumayan ya makan waktu. Nah, tadi kan ini kan kalau Kak Kenji lihat itu ada step-stepnya ya. Ada kayak 4/6, 5/6. Nah, maksudnya 6 itu adalah step yang tadi saya tulisin di Docker file-nya. Oh, gitu. Betul. Jadi dia lagi ngejalanin step yang kelima nih Kak Kenji. 5 dari 6 step yang ditulis tadi dalam Docker file-nya gitu. Betul. Dan ini dia lagi ngejalanin run gomod tidy-nya tadi. Iya. Makanya dia lumayan lama karena harus downloading dependensinya. Iya, dari golangnya kan. Wah, jadi lumayan ya, kita tunggu. Nah, ini ya tadi kalau kita balik lagi mungkin ke layar yang sebelumnya. Nah, ini ya perintahnya. Urutannya dari sini gitu ya. Nah, ini yang step kelima tadi ya, gomod tidy tadi. Ini yang lagi dijalanin. Nah, ini sekarang nih. Yang keenam. Dia run go build min-o binary. Jadi dia lagi nge-build si golengnya menjadi binary. Nah, ini kita tunggu nih. Oke, 60 detik. Lumayan. Ini lagi exporting layar. Oke. Nah, ini ya. Nah, berarti ini udah selesai nih Kak Kenji. Gitu build ya? image-nya. Simple ya, nge-build image ternyata ya. Iya, simple banget ya. Ya ini karena udah jadi image gitu ya. Ini karena aplikasi kita simple Kak Kenji. Gitu. Okay. Sebenarnya kalau mau yang lebih kompleks ya, ada environment variabel segala macamnya ya bisa juga sih. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita kalau udah berhasil ya harus dicek dong. Jangan-jangan nih nggak ke-build nih image-nya. Bener nggak sih udah jadi image kita gitu ya? Itu bisa pakai Docker image tadi ya. Oke, nah ini ya namanya tadi golang image. Latest ya, 37 detik yang lalu nih. I see. Gitu. Nah, kemudian berarti kalau kita udah nge-build si image supaya bisa jalan harus jadiin kontainer. Yes. Nah, tadi kan kalau yang sebelumnya gitu ya, aku jalanin kontainernya harus ku create dulu kontainernya baru di start. Oke. Nah, sebenarnya ada caranya Kak Kenji biar langsung jadi dijalanin gitu. Jadi nggak perlu satu-satu kayak aku create dulu, setelah itu aku start gitu. Ya. Jadi di sini aku bisa pakai perintah docker run. Nah, bisa kasih nama juga ya, nama kontainernya min name.
Kemudian misal di sini saya mau kasih namanya adalah Go Container gitu ya. Karena ini yang mau jadiin kontainernya tadi kan. Betul. Nah, terus setelah itu gini Kak Kenji. Tadi waktu saya jalanin aplikasi saya, itu ada di port berapa? 8082. Oke. Nah, itu kalau tanpa Docker ya tadi ya. Tanpa Docker, di sekarang, lokal tadi ya. Iya, sekarang kita kan mau jalanin di Docker. Artinya sebenarnya si 8082 ini nantinya kan itu start. Iya. Tapi di dalam Docker Kak Kenji. Oh. Ya. Oke. Kalau di dalam Docker kan dia terisolasi. Berarti laptop saya ini sendiri pun nggak bisa akses. Karena masih belum public lah ya istilahnya. Dia masih di dalam Dockernya nih. I see. Okay. Nah, jadi ada caranya supaya si 8082-nya itu bisa diakses di laptop saya ini. Oke. Gimana tuh caranya? Jadi nggak cuma di dalam Docker. Nah, di sini saya bisa nambahin komen namanya publish. Atau kalau sederhananya itu pakainya minp. Singkatannya ya. Singkatannya. Dari publish ya. Publish itu bisa pakai minp langsung. Nah, spasi di sini kita mau publish portnya itu di port berapa gitu Kak Kenji. Misal kita mau nanti aplikasi Goleng saya ini bisa diakses di port 8081 misalkan gitu ya. Atau biar beda, biar nggak mirip-mirip 9091 misalkan gitu ya. 9091. Nih 9091 misalkan gitu. Nah, terus port yang jalan di dalam Dockernya yang mau kita publish itu yang tadi yang bisa running di dalam Dockernya 8082. Gitu. I see. Nah, jangan lupa spasi nama image yang mau kita jalanin kontainernya. Di ujung itu selalu nama image-nya. Kalau kita running kontainer. Goleng image berarti ya. Goleng image. Gitu. Kita juga bisa tambahin tag-nya. Latest. Iya. Oke. Nah ini ya, sebenarnya kalau dari Dockernya ini kan ada listening di HTTP on 8082. Berarti ini di dalam Docker kita tuh sebenarnya udah running Kak Kenji di port 8082. Tapi kalau kita akses di sini, nah itu nggak ada Kak Kenji. Karena itu di lokal Dockernya ya. Betul, ini di lokal Dockernya, jadi nggak bisa saya akses. Untuk aksesnya berarti saya harus menggunakan yang publish tadi. Iya, 9091. Jadi ini aku ubah. Ini udah running teman-teman di kontainernya. 9091. Muncul kan. Gitu. Padahal ini pakai Dockernya. I see. Gitu. Nah, kalau Kak Kenji lihat juga, ini tuh masih maksudnya gini, ketika saya start kontainernya, apa ya? Terminal saya ini lagi ngejalanin aplikasi kan. Kalau saya matiin nih Kak Kenji, Ctrl C. Terus saya hit lagi, kontainer saya mati Kak Kenji. Harusnya enggak. Harusnya maksudnya ya bisa gitu aja sih kayak gini. Cuman ya, kan ada kebutuhan lah. Terus kalau saya mau ngapain di terminal itu melakukan sesuatu yang lain nggak bisa dong. Iya, karena udah mati gitu. Nah, itu ada lagi caranya supaya si Docker saya ini berjalan di background Kak Kenji. Jadi meskipun terminalnya udah mati, tapi si Docker kontainernya tetap jalan. Iya, masih tetap hidup. Gimana tuh caranya Kak Tika? Itu kita bisa pakai perintahnya daemon. Minde lah ya. Di sini kita bisa pakai perintahnya, bisalah kita taruh di sini lah ya. Minde, gitu. Supaya si aplikasi kita ini berjalannya di background. Nah, cuman karena tadi saya udah punya Golang kontainer ya, Go Container, kalau saya jalanin ini bakal tabrakan Kak Kenji. Karena namanya sama. Ya, betul. Makanya itu terjadi konflik ya. Gak boleh ya. Betul. Ini already in use. Jadi di sini saya ubah aja biar jadi pembeda, yang satunya saya jadiin Golang. Ya, Golang kontainer. Gitu ya. Nah, kemudian saya running lagi. Nah, ini kan udah ada nih ID-nya gitu ya, ID dari kontennya. Nah, sekarang coba saya cek lagi apakah beneran udah running menggunakan Docker PS. Bentar, saya clear dulu kali ya biar bersih, bening gitu. Tanpa kaca. Nah, ini ya, saya Docker PS. Nah, ini udah running ya. Kita coba lagi. Nah, dapat ya. Wah, dapat. I see. Gitu Kak Kenji. Ya, mungkin gitu sih yang bisa saya sampaikan di menarik banget pertemuan ini. Jadi anggapannya kalau udah dicontohin tadi, kita pertama
nge-build image dari aplikasi Golang kita gitu ya. Mm-mm. Selanjutnya kita bikin kontenernya juga bisa berjalan di background gitu ya. Mm-mm. Jadi nggak harus on terus terminal kita gitu ya. Jadi kita Ya. bisa buat si kontainer ini Mm-mm. jalan terus pakai Mm. perintah minde tadi gitu ya. Ya, dan sebenarnya Hmm. Kak Kenji, kan tadi kalau Kak Kenji bilang simpel, ada cara yang lebih simpel Apalagi sebenarnya. tuh Kak Tika yang Itu lebih sebenarnya simple? ada yang namanya Docker Compose. Oh, Docker Compose. Tapi mungkin Oke. itu bisa di Mungkin di next materi kali ya ya. mungkin teman-temannya boleh komen Kak Nah, Kenji. mungkin teman-teman semua yang tertarik nih untuk mendengarkan atau pengen tahu gitu ya, apa sih atau gimana sih cara pakai Docker Compose gitu ya. Kalian bisa komen di bawah, Kak lanjut part 2 dong. Nah, nanti Biar kita akan buat part 2-nya ya, gitu. jadi materi kita semakin lengkap lagi gitu Nah, ya. Oke. Oke. Oke, thank you Kak Tika sudah menjelaskan Docker untuk episode kali ini. Oke, nah untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk kalian semua bergabung dengan Discord Enigma Camp. Teman-teman bisa scan barcode yang tertera di layar kalian. Nah, kalian juga jangan lupa terus pantengin sosial media Enigma Camp, karena nantinya akan ada update dan akan ada banyak informasi selanjutnya. Lalu yang terakhir, kalian jangan lupa untuk bergabung di Enigma Camp, karena Enigma Camp itu adalah salah satu IT bootcamp terbaik di Indonesia. Dan dengan kalian bergabung di Enigma Camp, kalian juga bisa akan dicarikan pekerjaan untuk jadi developer. Oke, cukup sekian untuk Ngorbit episode 4 kali ini. Thank you semuanya. Bye.